Kisah Purnawirawan Jenderal yang dulu namanya besar harum, di saat sekarang ini nama itu hampir sirna dan seperti bangkai ya. Dia yang membuat namanya harum dulu, sekarang 2025 dia sendiri yang membuat namanya seperti bangkai ya. Seperti saya ucapkan saja lah ya, mohon maaf, seperti Maskal ya kan, Sugeng, seperti Jenderal Kolonel Agus Soeharto, komplotannya ya, yang menuntut wakil presiden kita untuk mundur, diminta maupun secara paksa ya. Ini yang saya bilang tadi, bahwa selama bertahun-tahun mengharumkan nama bangsa dan nama pribadi dia sendiri ya kan, ada hingga dari perwira pertama hingga patih, perwira tinggi ya kan. Saya males menghafal mereka ya kan, dan juga nama-nama mereka, karena percuma ya kan kalau kita menghafal nama-nama orang yang tidak berkompeten ya kan, padahal mereka itu berkompeten ya kan, mereka itu bagus, anak bangsa ya kan. Tapi kenapa mungkin mereka begitu, ada yang mendoktrin ya kan, mendoktrin atau ya menguntungkan diri mereka gitu, bisa menguntungkan diri mereka sendiri. Nah maka dari itu saya ingin sedikit ya kan, ya mungkin teman-teman ada yang belum mengerti, belum tahu ya kan, saya juga begitu, sedikit pun taunya saya ya kan. Jenderal-jenderal ini nggak jauh-jauh dari sakit hati, nggak jauh-jauh dari suaka ya kan, suaka ekonomi, suaka politik, suaka ekonomi untuk mereka itu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena PPAD, PPAL, PPAU dan Polri itu semua mendukung, sudah semua mendukung Prabowo presiden dan wakil presiden Raka Buming Raka pada saat itu. Jadi mereka ini membawa atas nama Purnawirawan apa, sedangkan lembaga itu ya kan, purnawirawan yang terkelompok itu semua mewakili dan menyetujui bahwa Prabowo dan Gibran lah presiden kita 2025 hingga ke depan ya kan. Jadi mereka ini hanya membawa nama pribadi dan kelompok. Makanya di sini mungkin dugaan saya besar ada suatu mungkin disuruh elit politik ya kan, namanya politik ya kan, entah itu partai, entah itu orang yang merasa terusik ya kan, mafia migas ya kan, yang selama ini disikat oleh Kejagung. Nah, mungkin itu mendanai untuk mereka ini maju supaya mengganggu perjalanan politik dan pemerintahan Prabowo Gibran. Itu ya tidak jauh-jauh dari materi ya kan. Itu
Toh mereka ini juga kan kelompoknya Anies Baswedan, ya kan, kandidat Pilpres lawannya Prabowo dan Gibran pada waktu itu. Makanya saya bingung, ini mengatasnamakan purnawirawan apa gitu. Mereka ini nggak membawa nama purnawirawan itu sendiri gitu, karena yang aslinya sudah mendukung secara real, ya kan. Nah itu satu, ya kan, berarti mereka berjalan sendiri, tidak mewakili purnawirawan. Tuh beda kan. Dan yang baru-baru ini lagi, Kolonel Soeharto itu ya, kalau nggak salah, dia berbicara mereka sudah ketemu dengan ketuanya Muhammadiyah, ya kan, MUI itu, dan menyatakan secara gamblang bahwa gerakan mereka ini untuk memakzulan Raka Bumi Raka wakil presiden kita itu direstui gitu, oleh PP Muhammadiyah, MUI itu real, dinyatakan di suatu acara, nggak usah saya sebutkan, tapi itu umum, sering, secara gamblang dan mengiyakan. Namun untuk PP Muhammadiyah itu sudah klarifikasi bahwa pernyataan Soeharto itu ya itu tidak benar. Itu adalah secara emosional mereka saja gitu. Pernyataan itu secara spontanitas, seolah-olah mereka menggiring opini publik, ya kan, seolah-olah mereka didukung oleh PP Muhammadiyah dan MUI. Ternyata enggak, sudah dibantah. Di sini mereka ini yang sangat saya lucukan, ya. Ini sangat lucu sekali. Terlalu memaksakan kehendak gitu. Padahal kemampuan mereka tidak ada. Kemampuan mereka itu apa? Gitu. Hanya segelintir dan sekelompok. Jumpa pers saja nggak sampai berapa orang aja mau numbangkan wakil presiden, ya, terpilih itu, yang tingkat suaranya luar biasa, ya. Saat ini 82%, ya kan, kekuatan Prabowo Gibran. Jadi yang seperti ini yang saya habis pikir itu. Makanya kebodohan inilah yang dibuat, ya kan, mereka ini, sehingga mencontohkan yang tidak benar. Jadi kita kalau yang paham, ya kan, kita itu bukannya malah kasihan, malah prihatin melihat mereka ini, ya kan, seorang kolonel, seorang jenderal, ya kan, mantan Maskal, ya kan, mereka punya nama besar, ya kan, itu bintang 3, bintang 4, ya kan. Ternyata dengan hal sekecil ini, ya kan, kecil hal ini tuh cuman hal sakit hati aja. Kalau sakit hatinya dibuang, nerima, ya kan, udahlah, pertarungan itu sudah berlalu, ya kan, sudah dinyatakan menang, real, ya kan, udah terima. Nah, tinggal kita lihat itu apakah perjalanan pemerintahan mereka itu apakah baik atau bakal hancur gitu. Kalau baik harus kita dukung, ya kan? Jadi hal yang seperti itu yang harus dibuat, memberikan contoh, ya kan, sebagai
mantan jenderal. Nah, jadi buat para jenderal sudah stop. Bapak-bapak sudah tua-tua semua, sudah tua-tua semua, sudah waktunya istirahat, ya kan. Kalau memang bapak-bapak jenderal punya ide gagasan untuk pemerintahan untuk NKRI ini supaya cepat maju secara kilat, ya kan, punya ide gagasan supaya ekonomi, pertahanan dan sebagainya ada, ucapkan saja, ya kan, supaya bisa diterima oleh Prabowo atau Gibran, ya, akan diterapkan, akan dijalankan. Kalau memang bagus, kalau nggak bagus kan nggak mungkin dijalankan, begitu kan Pak Jenderal, ya. Jadi saya minta sama bapak-bapak, udahlah, buat apa? Udah saatnya bergabung, ya kan. Itu jangan membuat rancu, ya kan, jangan membuat gaduh. Itu hanya hal-hal sepele, ya, kecuali, ya kan, biasanya ada yang memerintahkan dan diberi imbalan, ya kan, uang. Nah, itu nggak paham saya, ya, itu. Tapi sudahlah. Pesan saya, ya, lihat ini di kepala saya ini, ya kan, makanya saya pakai ini. Paham kan maksud saya kan? Ini topi SD, ini kan topi SD, tapi, ya kan, SD itu kelas 1 lagi, belum bisa baca, belum bisa nulis, ya, sekolah baru nangis-nangis, ya kan, diantar mamanya, ya kan. Tapi udah ngomongin mantan jenderal, purnawirawan, ya kan, maskal, ya kan, kolonel, ya kan. Paham mas saya kan? Seorang SD yang belum bisa baca, ya kan, ngomong aja masih belepotan, ya kan, sudah ngomongin, sudah nasehatin seorang mantan jenderal, ya kan, yang punya nama besar, ya kan. Itu. Jadi sekali lagi, ya, kalaupun masih dijalankan, saya memohon kepada kakak Gibran, ya kan, memberi tindakan lah mereka ini, ya. Aku rasa udah bisa itu diberikan tindakan, karena meresahkan, ya kan. Itu apalagi tidak bawa secara kekuatan penuh, ya kan, untuk menumbangkan, untuk memakzulkan seorang presiden dan wakil presiden itu sangat berat, ya. Apa kesalahannya? Toh berapa bulan ini menjabat mereka tidak ada kesalahan, ya kan, tidak ada kesalahan, belum ada kesalahan, bagus-bagus saja. Pertanian kita bagus, ya. Pemberantasan korupsi bagus, pembangunan bagus, efisiensi, ya kan, yang nggak benar malah DPR yang nggak benar, ya kan, disuruh efisiensi dia malah yang di Jabar itu kan ada beritanya, malah studi banding menghabiskan ratusan miliar, ya kan. Tuh, bubarkan aja juga DPR itu. Toh dia wakil rakyat kok sok-sokan. Jadi jenuh, jadi jijik kita melihatnya, ya, capek milih. Pertahanan bagus, ya, perjalanan pemerintahan bagus, ya kan, antar negara, ya kan, bagus.
Apa kesalahannya? Nggak ada kan. Yang salah itu otakmu, mantan jenderal, otakmu ya. Pak Sugeng, sakit rasanya ngomong jenderal tuh pinter-pinter semua tuh, hebat-hebat semua. Yang ke situ bukan orang-orang yang kelas 3 itu, enggak. Orang-orang lulusan Akmil, Akademi Militer, Akpol, ya kan. Enggak main-main ya pendidikannya itu. Ngeri. Saya paham itu sedikit, tapi nggak tahu kok ini tambah tua kok tambah hancur-hancuran begini, jadi bego. Itu Prabowo tuh jenderal juga, harusnya lu bantu. Jangan mandang Gibrannya, mandang Prabowonya. Prabowo jadi stres kalau begini. Dia mau ngurusin negara ini, mau ngurusin rakyat ini, nah supaya senang, supaya bagus. Bantu pemikiran, dekatin, bantu, bukan buat malah runyam, ya kan. Kalau begini kan buat nambah runyam. Yang harusnya tadi memikirkan anak cucu kita supaya sejahtera, ya kan, kemiskinan supaya tidak ada, dari ada tidak ada, ya kan. Bantu. Nah sekarang masuk dalam pikiran dia tak Prabowo itu untuk ngurusin yang hal-hal gak guna, ya kan, ngurus. Jadi nanti turun tangan pasti itu, ya kan, sebagai presiden yang mengajaknya jadi wakil presiden. Betul, jadi pikiran. Nah itu kau gaduhin terus, belum lagi ijazah Jokowi, gaduh terus ini manusia ini. Geram juga saya nih. Saya ini SD belum bisa baca ini, tapi geram saya, ya. Nggak sudah nggak habisnya. Bagus itu, penjarain semua aja tuh, nggak ada itu, yakinlah. Hukum aja berat-berat itu, seberat-beratnya itu. Buatkan undang-undangnya di DPR atau Kepres, buat sengsara aja. Malu-maluin jenderal aja, malu-maluin Susi aja ya. Ini memang usia-usia begini nih memang lucu-lucunya, saya paham, lagi lucu-lucunya. Ya bapak-bapakku, sudahlah, jangan buat gaduh, bantu aja apa gagasanmu, ya. Tulis di surat atau datangin, bertamu ke Prabowo sana, sesama jenderal kok. Ini Prabowo, pakai ini supaya rakyat sejahtera, supaya negara kita bangkit ekonomi, ya pakai begini begitu bagusnya. Bukan turunkan Gibran, makzulkan Gibran ke DPR tuh banyak kerjaan, bukan mau ngerjain itu aja. MPR mau dudukin, mau ini, sosok iye. Lo aja nggak ada suaranya di meja, cuman berapa aja, 10-20 orang mau nurunkan buat gaduh aja. Lihatnya aja nggak seret, buat jengkel. Rambut sudah ubanan semua, nggak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, ya kan. Sudah memberikan contoh yang baik. Oke, saya minta tolong lah ya, sebagai rakyat kecil, anak desa, ya kan. Lihat nah, besok saya mau sekolah ini, hari ini Minggu, besok Senin sekolah, besok mau belajar baca, ya kan, baca nulis, ya, mau belajar baca nulis, baca sejarah, ya kan, ekonomi, ya kan, sama guru, ya kan, bagaimana ini supaya bisa makan, ya kan. Saya dulu, ya kan, kalau saya udah bisa makan, kan bagaimana nih bisa pemerintahan, kan gitu. Bagaimana dengan tentang undang-undang apa ini, bagaimana itu mau belajar begitu saya. Mau belajar Pancasila, 5 sila itu apa, isinya apa, ya kan, kemana arahnya. Seharusnya presiden, wakil presiden, atau gubernur dan wakil gubernur, bupati
ya, dan seterusnya itu harus paham dengan Pancasila, itu betul-betul paham ya, bukan bacanya aja, bukan ya, paham isinya, maknanya, kemana arahnya, ya kan. Jangan takut, jangan teriak-teriak aja seperti Pak Prabowo juga, ya kan. Harus bersih ya, jangan korupsi. Saya tindak, tapi begitu ketangkap 10 tahun mati. Kayak migas kemarin, hampir 1000 triliun. Itu yang ketangkep cuman berapa kilo, mati. Sabu narkoba berapa kilo aja uangnya, kalau dikali-kalikan kemarin cuma ratusan miliar aja. Ratusan miliar aja, ini harus 1000 triliun hampir nih, 1000 triliun. Masa yang ratusan miliar narkoba dihukum mati, ini nggak mati? Matikan. Kalau teriak Pancasila, nggak ada. Pancasila itu kejam, bro. Kalau yang tahu, bagi yang tahu, jam. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa bagi yang mengetahui, bagi yang mengikuti jalan Tuhan. Itulah Pancasila. Di luar itu enggak. Sikat. Itu satu sila dulu, ya kan. Itu belum, itu masih banyak pecah-pecahannya. Jadi jangan takut, ya kan. Ini kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, enggak maju-maju dunia ini. Iya, enggak maju-maju. Udahlah. Paham Pancasila ke dalam-dalamnya, maka kepala daerah, kepala negara akan lebih bagus untuk memimpin bangsa ini ya. Jadi salam semuanya, salam waras untuk semua kita, semoga sehat semua ya. Untuk para mantan jenderal, purnawirawan yang kocak-kocak itu, yang lucu-lucu itu, semoga segera bertobat, ya kan. Segera bertobat, sholat, ibadah lah, ya kan. Kamu sudah putih-putih, jangan buat onar, ya kan, supaya nama bagus itu. Oke. Tuh, salam anak SD untuk oknum-oknum purnawirawan jenderal yang lagi sakit hati. Oke, selamat sore, wassalam.